Nah, Bu Reni ini dari mana Bu? Produksinya apa? Saya dari Bojongsari, Kembaran, Banyumas. Saya produsen aneka tas dan pouch dari bahan kain. Oke. Bagaimana kita akan membedah sebuah usaha mereka yang dari rumah, melakukan kegiatan dari rumah tapi punya penghasilan yang ratusan juta bahkan miliaran nih. Kelihatannya sih ibu rumah tangga biasa ya, tapi mereka itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang produktif, pengusaha UMKM Kabupaten Banyumas. Bagaimana Bu Eli? Tapi dengan adanya UMKM itu kita senang, semangat karena menunjang penjualan kita, produk-produk kita. Dan tapi bulan ini agak sedikit menurun omset kita. Tapi ini kenapa? Kemungkinan karena ini mulai anak masuk sekolah ya. Jadi orderan agak kurang karena mungkin untuk biaya anak-anak masuk sekolah gitu. Tapi kalau hari-hari biasa lumayan. Padahal sekarang harga lagi turun ya. Lagi turun ya. Menurun juga. Kayak gitu. Jadi untuk Purwokerto sekitarnya barangkali suka mau pesen catering, nasi kotak dan sebagainya bisa langsung lewat Bu Suci atau langsung ke saya. Dan saya juga bikin bolu pisang spesial yang lumer di mulut, yang pastinya enak sekali, tidak seret di leher. Pasti ketagihan loh kalau sudah langsung makan promosi. sekali. Pasti Ini Bu Eli, ketagihan. target marketnya itu siapa Bu? Bu Eli itu punya omset, misal hari ini tuh ada orderan dari mana, customer-nya itu siapa? Kalau selama ini ya masih teman-teman ya. Teman-teman saya share-nya hanya di TikTok dan di Status WA. Status WA juga di grup kayak gitu. Itu sudah lumayan ya ada kayak gitu Bu. Iya, terus sekarang juga ada nih kalau ini kuliner, kalau Mbak Reni adalah craft ya. Apa saja sih yang membuat Mbak Reni menekuni nih produk craft ini? Terus apa saja yang dibuat oleh Mbak Reni? Awalnya saya mulai usaha ini di awal pandemi ya. Iya. Waktu itu kan pandemi, saya berpikir orang kan nggak boleh pergi nih. Iya. Tapi sementara namanya wanita, keinginan untuk belanja itu kan pasti tetap ada, karena itu kan memang udah ininya fashionnya ya. Udah fashionnya, udah memang kodratnya wanita itu adalah konsumtif. Jadi saya akhirnya saya terpikir untuk membuat itu. Dan awal-awal pandemi memang omsetnya luar biasa. Karena kan orang biasanya nggak pergi, terus orang biasanya beli yang mahal, eman-eman. Nah, muncullah produk saya yang harganya tidak terlalu mahal. Berarti targetnya Mbak Reni itu menengah ke bawah? Iya, menengah ke bawah buat ibu-ibu, bisa sih ibu-ibu mulai dari yang usia anak-anak ABG sampai usia nenek-nenek bisa. Apa aja produknya? Saya ada aneka tas, bisa custom juga, aneka pouch juga, bisa custom juga. Ya memang kalau sekarang itu usaha itu harus melihat dulu target market kita itu apa. Jadi ketika kita membuat suatu produk itu udah tahu nih market kita itu siapa. Jangan sampai kita udah bikin terus tiba-tiba kita bingung yang beli itu siapa. Terus udah mengeluarkan banyak nggak laku, tidak keluar modal. Jadi inilah sosok dua wanita inspiratif Kabupaten Banyumas yang menggeluti bidang kuliner dan craft. Kalau saya kan jadinya open order ya. Ya Bisa open order karena kalau makanan nanti kalau saya sudah bikin kan nggak ada yang beli kan banjir ya. Jadi ya open order kayak gitu bisa. Depannya kayak catering, pesen untuk saya mau pesen nasi-box untuk 2 hari ke depan kayak gitu. Dari sekarang udah. Minimal itu berapa hari? Hamil 1 apa hamil 2? 2 hari. Kalau hamil 1 bisa nggak? Sekarang tuh udah ada yang punya tagline malam order pagi sudah siap. Bisa nggak begitu? Kalau nasi kotak kayaknya kalau hamil 1 rada berat kalau banyak ya. Tapi kalau sedikit aja nggak apa-apa bisa kalau hamil 1. Tapi kalau banyak pesennya karena kan mesti nyiapin kotaknya dan belanjanya ini dan itu supaya prepare-nya lebih maksimal begitu. Berantakan. Nah kalau Bu Reni itu gimana nih prepare-nya untuk misal PO-nya itu sekalian produksi banyak atau hanya sebuah sampel nanti mereka memilih dulu terus langsung dibuatkan atau gimana? Ya, jadi saya membuat beberapa sampel. Jadi tiap bulan saya harus
minimal satu model baru lah. Iya. Jadi nanti saya share gitu. Nanti kalau peminatnya banyak yang pesan ya akhirnya saya bikin. Berarti harus terupdate nih model apa yang lagi Iya, tren gitu. iya. Karena kalau kita nggak ngikuti kita terlambat ya. Betul. Rugi Karena, ya. Iya, karena saya juga sebenarnya nggak suka yang stok terlalu banyak karena apa? Cash flow saya jadi mandek. Iya. Nah, kalau saya tuh sukanya pokoknya cash flow jalan terus. Iya. Gitu. Jadi saya cuma sampel-sampel aja. Nanti ada yang minat, jadi saya bikin. Ya, itu strategi masing-masing ya. Kita memang sebagai pengusaha kecil gitu untuk mengurangi resiko kerugian, memang kita harus belajar strategi bagaimana sih usaha kita itu bisa bertahan, bisa eksis tanpa mengalami kerugian gitu kan, seperti itu. Terus untuk permodalan, apakah ada permodalan dari perbankan atau memang sudah punya modal sendiri, atau kalau sistem PO kan memang ada DP, dari DP itu kita langsung produksi, atau kalau saya itu bilangnya tanpa harus ada modal kita bisa usaha gitu. Menurut Bu Eli gimana Bu Eli? Selama ini saya belum pernah ada bantuan atau pinjaman ya dari bank atau dari manapun. Sementara ini saya masih pakai modal saya sendiri. Iya. Nah, modalnya kan mungkin nggak terlalu besar, cuman hanya saya kalau ada orang kebetulan order banyak nggak apa-apa, saya masih siap untuk Bu Eli umurnya berapa ini? Sekarang 62 jalan 63. Kalau 62 itu kadang-kadang perbankan itu sudah menutup ya, karena memang usianya sudah tidak memungkinkan untuk pengajuan. Kemarin masih ada ditawari 200 juta. Berarti bagus nih. Iya. Oh iya. Terus kalau Bu Reni gimana? Ya, kalau saya memang melihat perkembangannya ya, kalau memang orderan banyak tuh saya butuh mesin baru, butuh alat, kayak kemarin alat potong, ya saya harus mengeluarkan modal gitu ya, butuh modal. Akhirnya saya ya ada tawaran dari bank, terutama KUR itu ya. Kalau buat kita pengusaha kecil itu KUR itu memang sangat membantu sekali, karena memang angsurannya itu banget lah, rendah gitu ya, ringan lah, angsurannya itu ringan, bisa terjangkau. Ya kita memang harus pinjam itu sesuai dengan kemampuan bayar kita sih, jangan terlalu jor-joran lah istilahnya. Kalau jor-joran sementara kemampuan bayar kita rendah, ya itu yang bikin kita kadang-kadang akhirnya usaha itu akan terpuruk ya. Karena permodalan dari bank itu memang sangat membantu, tapi balik lagi kita lihat kemampuan bayar kita. Jadi kita tidak terpuruk usahanya, karena tidak tergiur dengan penawaran. Kita mulai nih masih ditaksir karena usahanya jalan, dikasih sekian, ternyata kita kan nggak tahu ya usaha kita itu lagi naik terus atau ada turunnya. Kita harus tetap melihat grafik untuk kita tetap aman ya. Sepertinya kita seru nih kedatangan tamu ini, namun waktu sudah menunjukkan bahwa kita break ya. Terima kasih ini teman-teman yang sudah hadir di podcastnya Selain Makarya. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Mbak Reni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.